Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Anissa Putri, NIM 2019 1611035 dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, mata kuliah Kepramukaan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dapat menjelaskan materi yang berjudul Kepramukaan di Alam Terbuka. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Pendidikan GP merupakan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk menarik, menyenangkan, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan menggunakan PDK atau MK. Kegiatan di alam terbuka sebagai salah satu unsur metode kepramukaan merupakan cara yang efektif dalam pembentukan watak dan kepribadian, pemantapan sesosif peserta didik sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian, apa itu alam terbuka? Yang dimaksud alam atau nature seisinya adalah hutan atau rimba, gunung atau pegunungan, bukit, sungai, padang rumput, padang pasir, lautan, pulau, berbagai tumbuh-tumbuhan dan binatang. Alam terbuka bukan hanya sekedar halaman sebelah rumah dan tempat bermain yang di sekitarnya berdiri gedung-gedung dan suasana kota yang ramai. Kemudian, kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka dalam bentuk aktivitas mental dan fisik yang menantang diantaranya yang pertama yaitu penelitian, yang kedua observasi, yang ketiga penjelajahan atau hiking, pioneering, climbing, rowing, sailing, orienteering, surviving, diving, camping, painting, reading, or driving, traveling, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ekspedisi, yang mendorong peserta didik untuk melakukan untuk selalu waspada dan was-was diri atau introspeksi sehingga menyadari tentang diri pribadinya yang berkaitan dengan pengalaman. Selanjutnya, risiko yang harus diperhitungkan untuk hidup di alam terbuka. Pembina harus mengondisikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan melalui program yang matang. Seperti yang pertama yaitu persiapan. Survei medan mempertimbangkan nilai yang akan diperoleh dalam kegiatan tersebut, memperhitungkan risiko yang mungkin timbul, memutuskan tindakan dan sarana pengamanan telah disiapkan. Yang kedua, menjelang kegiatan. Yang A, mengumumkan kegiatan dan barang perlengkapan yang dibawa atau individu, regu, satuan, maupun unit. Yang B, penjelasan materi dan jadwal serta cara-cara menghindari kecelakaan. Yang C, kalau perlu adakan training atau simulasi kegiatan sebelumnya untuk kegiatan yang dianggap berisiko tinggi. Yang D, membagi tugas bagi para pembantu pembina untuk menjaga pos-pos mendampingi regu dan mempersiapkan pengamanan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan. Pembina melakukan briefing kegiatan yang berisikan apa-apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang tidak dilakukan atau harus dihindari. Selanjutnya, mengajak anggota untuk berdoa kemudian memberangkatkan. Yang keempat, evaluasi pengawasan. Mengingat bahwa kegiatan di alam terbuka mengandung banyak resiko, maka pembina hendaknya selalu memantau, menilai, dan menakar jalannya kegiatan. Yang kelima yaitu debrief. Selesai kegiatan pembina, hendaknya menanyakan kepada peserta kegiatan mengenai jalannya kegiatan, menanyakan manfaat apa yang diperoleh dari kegiatan tersebut, mengucapkan selamat dan terima kasih serta memberikan reward bagi peserta yang memiliki kegiatan. Kemudian hal-hal yang akan diperoleh peserta didik diantaranya yang pertama, kesadaran individu bahwa masih memerlukan bantuan orang lain. Yang kedua, terlatih untuk cepat dan tepat
mengatasi masalah. Yang ketiga, sadar dalam bergaul, harus dapat menyesuaikan diri, menghormati, tukar-menukar pendapat, dan tidak bertingkah laku seenaknya sendiri. Yang keempat, sadar perlu belajar terus, kreatif dan inovatif. Yang kelima, timbul cinta alam, kelestarian alam dan lingkungan hidup. Yang keenam, meningkat kepedulian tanah air, nusa dan bangsa. Materi yang selanjutnya itu macam-macam kegiatan yang dapat dilakukan di alam terbuka. Permainan yang dapat mengembangkan, yang pertama yaitu daya fantasi anak, yang kedua daya kreatif anak, yang ketiga keterampilan berpikir, yang keempat keterampilan fisik, yang kelima keberanian, keenam rasa percaya diri, ketujuh kepekaan emosi, kedelapan tolong menolong, dan kesembilan yaitu kemampuan bergaul. Materi selanjutnya yaitu keterampilan kepramukaan. Di antaranya pioneering, PPPK, sandi, isyarat, semapur, morse, sandi, tanda jejak, dan lain sebagainya. Yang keempat, membuat panorama atau sketsa. Yang kelima, membuat peta atau peta pita, peta medan, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan kompas. Yang ketujuh, mengenal tanda-tanda alam. Yang terakhir yaitu menaksir lembar sungai, tinggi pohon atau batang. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.